Alam Bali bukan warisan nenek moyang tapi titipan yang harus dijaga dengan aksi nyata. Masyarakat adat Jimbaran bersama berbagai elemen lingkungan mendeklarasikan gerakan ekologi masyarakat adat pesisir Bali di kawasan Pura Dalem, Gaing Mas, Jimbaran. Dalam kegiatan ini juga dikukuhkan Satgas Mangrove, gaing-gaingan yang akan fokus pada pengawasan, pembibitan ulang, hingga edukasi pelestarian mangrove berbasis kearifan lokal. Gerakan yang diinisiasi kelompok nelayan, persanya gaing-gaingan. Dalam naungan Bali Indigenous Carbon, proyek ini mendapat pendampingan dari Mahardika, institut yang dipimpin Iputu Eka Mahardika atau Dro Eka. Mahardika Institute menekankan pentingnya sinergi masyarakat adat, akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan Bali. Bagi masyarakat adat Jimbaran, menjaga mangrove bukan sekadar menjaga hutan pesisir, tetapi menjaga masa depan Bali dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Ini menjadi komitmen awal bagi kami untuk ngempu mangrove yang ada di sini sesuai dengan standar yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang ada di seputaran mangrove. Karena selama ini banyak yang dari teman-teman di lapangan melakukan proses konservasi tanpa dibekali pengetahuan yang cukup. Jadi kami hadir di sini untuk mengoptimalkan proses tersebut sehingga masyarakat bisa dengan dengan sadar, dengan paham regulasi yang ada dan tidak kemudian melanggar regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tentu kita ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di lapangan sesuai dengan batasan-batasan yang kita miliki saat ini sebagai warga pesisir. Tantangan pesisir banyak, salah satu yang paling viral kan tentang sampah. Ternyata setelah kita turun untuk mengidentifikasi kawasan pesisir yang di Jimbaran ini, sampah menjadi faktor utama yang muncul. Yang kedua adalah proses penanaman. Jadi masyarakat menanam selama ini bercampur antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya, belum tertata rapi, sehingga identifikasi dan sebaran spesies yang ada di mangrove ini semuanya bercampur, dan ini ke depan kita akan tata pelan-pelan sehingga kelihatan spesies apa saja yang ada di sini, dan berikutnya kita bisa optimalkan dampak-dampak yang akan muncul, termasuk proses optimalisasi dan daya dukung akan kami berikan sesuai dengan kemampuan kami di tim Mahardika Institute. Salah satunya kita akan berikan kano sebagai alat nanti ke dalam untuk proses konservasi. Inspirasinya sederhana sekali. Kami ingin belajar jadi tuan rumah di rumah sendiri. Jadi kami punya visi yang namanya Ngempu Bali, di mana kita sama-sama belajar dari seluruh generasi baik tua muda, sehingga kita bisa sama-sama belajar ngempu atau kemudian mengelola tanah yang kita warisi, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik di tanah kita sendiri dan jangan sampai numpang di tanah sendiri. Nah, itu menjadi concern kami sehingga kita bisa optimalkan aset yang kita miliki di masyarakat adat Bali ini. Terkait dengan masyarakat adat di Jimbaran, kami sangat apresiasi. Selanjutnya yang terpenting adalah semuanya bisa berkelanjutan. Kemudian sisi pengetahuan yang disampaikan melalui bapak-bapak kita di Mahardika Institute ini sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, karena penjagaan dan penyelamatan mangrove ini hanya bisa dilakukan dengan pengetahuan yang cukup. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa yang namanya spesies mangrove itu ternyata ada beberapa, kemudian ada mungkin 1-2 spesies yang tidak akan bagus ketika dia tergabung. Nah, ini pengetahuan yang sangat sangat penting untuk diketahui oleh nelayan kami di Jimbaran, sehingga nantinya pengelompokan terhadap spesies ini bermanfaat maksimal. Tentunya tidak hanya bermanfaat sebagai hutan, tetapi juga hasil hutannya nanti bisa bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena dimanapun hutan tetap menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat, dan kita di Bali Selatan ini sudah nyaris kehilangan semua hutan kita. Nah, oleh karenanya kami sangat berterima kasih kerjasama dari Mahardika Institute bersama Karbon Nusantara ini akan membuka pikiran masyarakat kita untuk tetap bisa melestarikan hutan, khususnya mangrove. Kalau nelayan masih eksis. Jadi kita nelayan sini ada beberapa hal kendala yang kita hadapi karena airnya bisa kita lihat pasang surut. Pas kondisi purnama tilam dia akan naik. Ketika nelayan melaut dia akan memilih waktu. Waktu misalnya pagi berangkat jam 1 itu airnya sudah surut. Jadi dia akan pulang malam dia. Hasil tangkapan nelayan standar-standar saja. Jadi karena mungkin alat yang dipergunakan kurang canggih, karena memang ada batasnya, sehingga mungkin nantinya berkat dukungan dari pemerintah kita
kita bisa mendapatkan alat yang lebih bagus. Misalnya jaring, jala, alat pancing, mungkin kanu, jukung dan sebagainya. Itu harapan kita.